Soal nomor 31. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,3 dan melalui titik 5,6 adalah A. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 35 sama dengan 0. B. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y plus 15 sama dengan 0. C. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 25 sama dengan 0. D. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. E. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 5 sama dengan 0. Untuk menyelesaikan soal tersebut, digunakan trik berikut. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan berjari-jari R adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dengan menggunakan trik tersebut, maka persamaan lingkaran dengan pusat 1,3 adalah X min 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk mendapatkan nilai R atau jari-jari, maka kita masukkan titik 5,6 ke dalam persamaan lingkaran di atas, sehingga didapatkan X min 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya kita ganti dengan 5 dan Y-nya kita ganti dengan 6, sehingga 5 min 1 kuadrat plus 6 min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 16 plus 9 sama dengan 25. Maka persamaan lingkaran tersebut menjadi X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 25. Kita jabarkan akan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 min 25 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 6Y min 15 sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 32. Persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 12Y plus 20 sama dengan 0 di titik min 9,1 adalah A. 4X min 5Y plus 31 sama dengan 0. B. 4X plus 5Y plus 31 sama dengan 0. C. 4X min 5Y plus 41 sama dengan 0. D. 4X plus 5Y plus 42 sama dengan 0. E. 4X plus 5Y min 31 sama dengan 0. Pembahasan soal tersebut adalah kita tahu bahwa persamaan garis singgung pada lingkaran ditentukan berdasarkan beberapa hal. Salah satunya adalah jika diketahui titik singgungnya. Adapun persamaan garis singgung pada lingkaran jika diketahui titik singgungnya dapat ditentukan dengan rumus berikut.
X1 min A dikalikan X min A ditambah Y1 min B dikalikan Y min B sama dengan R kuadrat. Persamaan lingkaran yang diketahui adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 12Y plus 20 sama dengan 0. Maka, terlebih dahulu kita tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran tersebut. Pusat sama dengan min 1/2 dikalikan 10, min 1/2 dikalikan min 12. Maka didapatkan titik pusat lingkaran tersebut yaitu min 5,6. Dan jari-jarinya dihitung dengan cara akar dari min 5 kuadrat plus 6 kuadrat min 20 sama dengan akar dari 41. Sehingga diketahui X1-nya sama dengan min 9, Y1-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan min 5, B-nya sama dengan 6, dan R-nya sama dengan akar 41. Maka, persamaan garis singgung lingkaran di titik min 9,1 adalah min 9 plus 5 dikalikan X plus 5 ditambah 1 min 6 dikalikan Y min 6 sama dengan 41. Didapat min 4 dikalikan X plus 5 min 5 dikalikan Y min 6 sama dengan 41. Kita uraikan menjadi min 4X min 20 min 5Y plus 30 min 41 sama dengan 0. Sehingga diperoleh min 4X min 5Y min 31 sama dengan 0. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Sehingga menjadi 4X plus 5Y plus 31 sama dengan 0. Jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 33. Titik H, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Dilanjutkan dengan rotasi R dengan pusat 2,-1 dan besar sudut 90 derajat. Koordinat bayangan akhir yang dihasilkan adalah 3,1. Maka, koordinat titik H adalah A 2,0, B 1,-2, C 0,2, D 0,-2, E 0,-4. Pembahasan dari soal tersebut adalah soal tersebut berkaitan dengan komposisi transformasi geometri, di mana ada dua buah transformasi terhadap titik H, yakni refleksi dan rotasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, titik H tersebut direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Kita misalkan, titik hasil refleksinya adalah X aksen, Y aksen, sehingga diperoleh matrik X aksen, Y aksen sama dengan 2 kali 2 min X, Y. Sehingga matriknya X aksen, Y aksen sama dengan matrik 4 min X, Y. Selanjutnya, titik H tersebut dirotasikan dengan pusat 2,-1 dan besar sudut 90 derajat. Kita misalkan bahwa titik hasil rotasinya adalah X double aksen dan Y double aksen, sehingga diperoleh persamaan matrik X double aksen min A, Y double aksen min B sama dengan matrik cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 dikalikan dengan matrik X aksen min A, Y aksen min B. Nilai A sama dengan 2
dan B sama dengan min 1. Sedangkan nilai cos 90 sama dengan 0 dan sin 90 sama dengan 1. Sehingga persamaan matrik tersebut menjadi matrik X double aksen min 2, Y double aksen min 1 sama dengan matrik 0, min 1, 1, 0 dikalikan dengan matrik X aksen min 2, Y aksen min 1. Dari soal telah diketahui bahwa koordinat bayangan akhir yang terbentuk adalah titik 3,1. Sehingga dengan mensubstitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan matrik, maka persamaan tersebut menjadi matrik 3 min 2, 1 plus 1 sama dengan matrik 0 min 1, 1, 0 dikalikan dengan matrik 4 min X dikurangi 2, Y plus 1. Sehingga didapat matrik 1, 2 sama dengan matrik 0 min 1, 1, 0 dikalikan matrik 2 min X, Y plus 1. Maka matrik 1, 2 sama dengan matrik min Y min 1, 2 min X. Dari persamaan matrik tersebut, dari baris 1 kita dapatkan persamaan min Y min 1 sama dengan 1. Sehingga min Y sama dengan 1 plus 1. Nilai Y diperoleh min 2. Dan dari baris 2 didapatkan 2 min X sama dengan 2. Sehingga nilai X sama dengan 2 min 2. Sama dengan 0. Jadi, koordinat titik H adalah 0, min 2. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 34. Garis Y sama dengan min 3X plus 1 diputar dengan rotasi dengan pusat 0,0 dan besar sudut 90 derajat. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Persamaan bayangannya adalah A. 3Y sama dengan X plus 1. B. 3Y sama dengan X min 1. C. 3Y sama dengan min X min 1. D. Y sama dengan 3X min 1. E. Y sama dengan min X min 1. Pembahasan untuk soal tersebut adalah transformasi pertama adalah rotasi dengan pusat 0,0 dan besar sudut 90 derajat. Maka, matrik transformasinya adalah matrik 0 min 1, 1, 0. Sedangkan, transformasi kedua adalah refleksi terhadap sumbu X. Maka, matriks transformasinya adalah matriks 1, 0, 0, min 1. Dari kedua matriks transformasi tersebut, kemudian kita komposisikan untuk mendapatkan matriks transformasi gabungan. Matriks transformasi gabungannya adalah T sama dengan T2 bundaran T1 sama dengan perkalian dari matrik 1, 0, 0 min 1 dikalikan dengan matrik 0 min 1, 1, 0 diperoleh matrik 0 min 1, min 1, 0. Kemudian, dari matriks transformasi tersebut, kita gunakan untuk menghitung bayangan garis, yaitu matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik 0 min 1, min 1, 0 dikalikan matrik XY. Sehingga diperoleh matrik X aksen Y aksen sama dengan matrik min Y min X. Dari baris 1 didapatkan persamaan Y sama dengan min X aksen. Dan dari baris 2 didapatkan persamaan X sama dengan min Y aksen. Maka, persamaan bayangan garisnya adalah Y sama dengan min 3X plus 1. Kita substitusikan hasilnya ke dalam persamaan tersebut. Y diganti dengan min X dan X kita ganti dengan min Y. Sehingga diperoleh min X aksen sama dengan min 3 dikalikan min Y aksen plus 1. Sehingga didapat min X aksen sama dengan 3Y aksen plus 1. Maka,
Bayangan dari garis tersebut adalah 3Y sama dengan min X min 1. Jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 35. Nilai rata-rata ulangan matematika di sebuah kelas adalah 64. Jika nilai rata-rata siswa putra adalah 61 dan nilai rata-rata siswa putri adalah 69, maka perbandingan banyak siswa putra dan putri adalah A. 8:3, B. 5:3, C. 3:5, D. 3:2, E. 2:3. Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita menotasikan keterangan-keterangan pada soal dalam bentuk variabel. X bar sama dengan rata-rata kelas, nilainya sama dengan 64. X1 bar sama dengan rata-rata siswa putra, nilainya sama dengan 61. X2 bar sama dengan rata-rata siswa putri, nilainya sama dengan 69. F1 sama dengan jumlah siswa putra. F2 sama dengan jumlah siswa putri. Maka, X bar sama dengan X1 bar dikali F1 ditambah X2 bar dikali F2 per F1 ditambah F2. 64 sama dengan 61 dikali F1 ditambah 69 dikali F2 per F1 ditambah F2. Pindahkan ruas penyebutnya ke ruas kiri, sehingga menjadi 64 dikali F1 ditambah F2 sama dengan 61 F1 ditambah 69 F2. Kemudian kalikan 64 dengan yang di dalam kurung, sehingga menjadi 64 F1 ditambah 64 F2 sama dengan 61 F1 ditambah 69 F2. Pindah ruaskan 61 F1 ke ruas kiri dan 64 F2 ke ruas kanan. Maka menjadi 64 F1 dikurangi 61 F1 sama dengan 69 F2 dikurangi 64 F2. 3 F1 sama dengan 5 F2. Sehingga didapat F1 per F2 sama dengan 5 per 3. Maka, perbandingan banyak siswa putra banding banyak siswa putri adalah 5:3. Jawaban yang benar adalah B.